Selamat datang di Selangkah Lagi, tempat di mana setiap langkah kecil berarti, dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh. Karena dalam hidup, kamu nggak perlu langsung sampai, cukup selangkah lagi, dan terus berjalan. Kalau hidup kamu hari ini masih gini-gini aja, 2026 bisa jadi tahun yang berat banget buat kamu. Bukan karena kamu malas, tapi karena kamu tidak siap. Video ini bukan buat nakut-nakutin. Tapi kalau kamu nonton sampai habis, kamu bakal tahu apa yang harus kamu bangun sekarang. Sebelum terlambat, jangan skip. Yang skip biasanya yang paling nyesel. Sebelum kita ngomongin skill, sebelum kita ngomongin uang, ada satu hal yang paling penting dan paling fundamental yang harus kamu bangun. Apa itu? Mental. Kenapa mental jadi nomor satu? Karena dunia sekarang makin cepat. Perubahan terjadi dalam hitungan bulan, bukan lagi tahunan. Tekanan makin tinggi dari segala arah. Baik itu kerjaan, sosial, maupun ekspektasi pribadi. Akibatnya apa? Orang jadi gampang stres, gampang cemas, dan akhirnya gampang menyerah. Sedikit ada masalah langsung down, sedikit ada rintangan, langsung merasa dunia mau kiamat. Padahal, tantangan di depan itu nggak akan makin ringan, justru sebaliknya. Makanya, punya mental yang kuat itu bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Ini bukan tentang jadi orang yang nggak punya perasaan, tapi jadi orang yang bisa mengelola perasaannya. Langkah konkret yang bisa kamu mulai dari sekarang adalah, pertama, biasakan untuk tidak reaktif. Saat ada masalah, jangan langsung panik atau marah. Ambil jeda sebentar, tarik napas, baru pikirkan respons terbaik. Kedua, kurangi mengeluh, perbanyak mikir solusi. Mengeluh itu cuma buang-buang energi dan bikin suasana jadi negatif. Coba ganti setiap keluhan dengan pertanyaan, oke, masalahnya ini, apa solusi yang bisa aku coba? Ketiga, bangun disiplin pada hal-hal kecil. Hal sepele seperti bangun pagi tepat waktu, membereskan tempat tidur, atau olahraga konsisten setiap hari, itu melatih otot disiplin kamu. Ketika kamu bisa disiplin pada hal kecil, kamu akan lebih mudah disiplin pada hal besar. Ingat baik-baik, 2026 nanti bukan tentang siapa yang paling pintar atau paling berbakat, tapi tentang siapa yang tidak tumbang duluan saat dihantam badai. Kekuatan mentalmu adalah jangkar yang akan menahanmu tetap tegak. Sekarang kita masuk ke fondasi kedua. Kalau mental kamu sudah mulai terlatih, langkah selanjutnya adalah membangun keamanan finansial. Dan ini dimulai dari sumber penghasilanmu. Kalau hari ini penghasilan kamu cuma dari satu sumber, misalnya gaji bulanan saja, itu bahaya. Sangat berbahaya. Kita sudah lihat sendiri kan, betapa mudahnya sebuah perusahaan melakukan efisiensi atau bahkan tutup, bergantung pada satu keran. Pendapatan itu seperti berdiri di atas satu kaki. Gampang goyah, gampang jatuh. Kamu perlu membangun skill baru yang relevan dengan kebutuhan pasar sekarang dan di masa depan. Skill yang bisa jadi sumber penghasilan kedua, ketiga, dan seterusnya. Apa saja contohnya? Banyak sekali. Misalnya, editing video. Semua bisnis sekarang butuh konten video atau menulis, baik itu copywriting untuk jualan, content writing untuk website, atau bahkan menulis buku. Kemampuan public speaking juga sangat dicari, karena siapapun yang bisa berkomunikasi dengan baik di depan umum punya nilai lebih. Jualan online, ini sudah jelas. Kemampuan menjual produk secara digital itu skill abadi. Menguasai AI tools, ini juga penting. Bukan untuk menggantikan kamu, tapi untuk mempercepat pekerjaanmu, dan tentu saja digital marketing. Bagaimana cara memasarkan sesuatu secara online? Langkah konkretnya gimana? Nggak usah muluk-muluk. Pertama, pilih satu skill saja dulu, yang paling kamu minati atau yang paling relevan dengan passion kamu. Fokus. Kedua, latih skill itu secara konsisten. Nggak perlu lama-lama, cukup 30-60 menit setiap hari. Kuncinya bukan durasi, tapi konsistensi. Setiap hari, tanpa alasan. Ketiga, yang paling penting, unggah hasilnya. Kalau kamu belajar desain, unggah desainmu di media sosial. Kalau belajar nulis, unggah tulisanmu di blog. Tujuannya apa? Biar ada jejak digital. Biar orang lain tahu kemampuanmu. Dan kamu juga bisa melihat progresmu sendiri. Ini bukan tentang siapa yang paling jago, tapi siapa yang mulai lebih dulu dan paling konsisten. Di tahun 2026, mereka yang punya banyak skill akan jauh lebih tenang menghadapi ketidakpastian. Fondasi ketiga, setelah mental dan skill, adalah keuangan. Ini bagian yang sering bikin banyak orang pusing, tapi justru paling krusial. Percuma punya banyak skill dan mental kuat, kalau keuanganmu berantakan. Kamu akan terus merasa cemas dan tidak bebas. Coba lihat sekelilingmu. Harga-harga terus naik, inflasi itu nyata, tapi gaji belum tentu naik secepat itu. Kalau kita tidak pintar-pintar mengelola uang,
kita akan tergerus. Ada 3 hal utama dalam keuangan pribadi yang harus kamu bereskan sebelum ke 2026. Pertama, dana darurat. Ini wajib hukumnya. Uang yang hanya boleh dipakai saat kondisi benar-benar darurat, seperti sakit parah atau kehilangan pekerjaan. Kedua, kontrol gaya hidup. Banyak orang gajinya naik, tapi cicilannya juga ikut naik. Akhirnya sama saja, nggak punya tabungan. Jangan sampai kamu terjebak dalam perlombaan gengsi. Ketiga, jangan kejar gengsi. Berhenti membeli sesuatu hanya untuk dapat validasi atau pujian dari orang lain. Beli barang karena kamu butuh fungsinya, bukan karena logo di depannya. Langkah konkretnya sangat praktis. Mulai malam ini, coba catat semua pengeluaranmu. Sadari kemana perginya uangmu setiap hari. Kamu mungkin kaget melihat berapa banyak uang yang habis untuk hal-hal yang tidak penting. Selanjutnya, setiap kali mau membeli sesuatu, tanya dirimu sendiri. Ini kebutuhan atau keinginan? Belajar untuk menunda kepuasan. Dan yang paling utama, bangun dana darurat. Idealnya minimal 3-6 bulan pengeluaran rutin. Mulai dari nominal kecil tidak apa-apa. Yang penting mulai dan konsisten. Mungkin benar, uang tidak serta-merta bikin bahagia. Tapi tidak punya uang sudah pasti bikin panik dan stres. Kebebasan finansial itu bukan tentang punya banyak uang, tapi tentang punya kontrol penuh atas uangmu. Nah, kita sudah bahas mental, skill, dan finansial. Tapi ada satu lagi yang mengikat semuanya, yaitu arah dan tujuan. Coba jujur, banyak dari kita merasa capek dan lelah setiap hari. Bukan karena kerja keras, tapi karena kita tidak tahu mau kemana. Kita sibuk berlari, tapi di atas treadmill. Bergerak di tempat, tidak ada progres yang berarti menuju sebuah tujuan yang jelas. Hidup tanpa arah itu melelahkan. Kamu akan mudah terbawa arus, ikut-ikutan teman, dan akhirnya bingung sendiri. Sebenarnya aku ini mau apa? Maka dari itu, sebelum 2026 datang, kamu harus duduk tenang dan menentukan arah hidupmu. Langkah konkretnya bagaimana? Pertama, ambil waktu sendiri, jauh dari gangguan. Lalu, tanya pada dirimu sendiri pertanyaan-pertanyaan besar ini. Aku mau jadi siapa 3 tahun dari sekarang? Bukan punya apa, tapi jadi siapa? Mungkin jadi orang yang lebih sabar, lebih ahli di suatu bidang, atau lebih sehat. Kedua, hidup ini mau aku pakai untuk apa? Apa kontribusi yang ingin kamu berikan, sekecil apapun itu? Ketiga, dan ini yang paling penting, tulis jawabanmu. Jangan cuma dipikirkan. Ketika kamu menuliskannya, itu menjadi sebuah komitmen. Visi yang tertulis punya kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang hanya ada di dalam kepala. Kalau kamu tidak menentukan arah hidupmu sendiri, maka dunia, dengan segala tuntutannya, yang akan menentukannya untukmu. Dan biasanya, arah yang ditentukan oleh dunia bukanlah yang terbaik untukmu. Terakhir, fondasi kelima yang akan mempercepat semua proses ini adalah lingkungan. Coba perhatikan baik-baik. Kamu adalah hasil rata-rata dari apa yang kamu tonton, apa yang kamu dengar, dan siapa yang kamu ikuti. Lingkunganmu, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya, sangat membentuk cara berpikir, kebiasaan, dan akhirnya nasibmu. Kalau setiap hari kamu nonton drama dan gosip, pikiranmu akan penuh dengan hal-hal negatif dan tidak produktif. Kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang pesimis dan suka mengeluh, lama-lama kamu akan ketularan. Energi mereka akan menyerap energimu. Jadi, langkah konkret yang harus kamu lakukan adalah kurasi lingkunganmu. Pertama, di media sosial, kurangi nonton konten drama, konten pamer yang bikin insecure, atau konten yang tidak menambah nilai apapun dalam hidupmu. Unfollow akun-akun seperti itu. Kedua, ganti dengan konten yang bikin kamu naik level. Ikuti para ahli di bidang yang kamu minati. Tonton video yang memberikan ilmu baru, dengarkan podcast yang membuka wawasan. Ketiga, jaga circle pertemananmu. Ini bukan berarti kamu harus sombong dan meninggalkan teman lama. Tapi, perbanyak waktu dengan orang-orang yang punya visi, yang positif, dan yang saling mendukung untuk bertumbuh. Ingat, lingkungan mungkin tidak menentukan takdirmu 100%, tapi lingkungan sangat mempengaruhi arah dan kecepatanmu dalam mencapai takdir itu. Pilihlah lingkungan yang mendorongmu maju, bukan yang menahanmu di tempat. Jadi, mari kita rangkum 5 fondasi yang harus kamu bangun sebelum 2026. Mental yang tangguh, skill yang relevan, keuangan yang sehat, arah hidup yang jelas, dan lingkungan yang mendukung. 2026 tidak akan menunggu kamu siap. Waktu terus berjalan, tapi kabar baiknya adalah kamu bisa mulai hari ini, detik ini juga. Kamu tidak harus sempurna untuk memulai. Kamu cuma harus memulai lebih cepat dari versi lama dirimu kemarin. Kalau video ini terasa kena di kamu, tolong jangan simpan sendiri. Bagikan ke satu orang saja yang kamu pedulikan. Mungkin sahabatmu, saudaramu, atau pasanganmu. Karena mungkin, tanpa kamu tahu, dia juga sedang berjuang diam-diam dan butuh pengingat ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai
akhir. Jika kamu merasa video ini memberimu sedikit kekuatan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus tumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap percaya, dan jangan berhenti tumbuh.